Hai semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku di Herlina Punya Cerita. Nah, kali ini aku bakalan mereview. Assalamualaikum semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya teman-teman. Nah, balik lagi di dapur aku. Hari ini aku bakalan berbagi tips, yaitu cara membuat bumbu dasar putih. Nah, teman-teman, dengan kita membuat stok bumbu dasar putih ini bisa menghemat waktu kita ketika memasak karena bumbu dasarnya sudah siap dalam sekejap. Jadi lebih praktis ya. Dan bumbu dasar putih ini juga bisa bertahan hingga 2 minggu, bahkan hingga berbulan-bulan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran ingin tahu bagaimana cara membuat bumbu dasar putih ini, yuk kita langsung aja simak videonya berikut ini. Dan ini dia teman-teman bahan-bahan utamanya. Di sini ada bawang merah, ada bawang putih, ada kemiri, ada merica, ada lada putih, dan juga ada garam. Dan untuk membuatnya kita akan mulai dengan mengupas bawang merah terlebih dahulu. Dan setelah bawang merah kita kupas, berikutnya kita kupas juga untuk bawang putihnya. Dan ini bawang merah dan bawang putihnya yang sudah dikupas tadi dan sudah aku cuci bersih tadi. Dan untuk bawang merahnya di sini aku menggunakan 20 siung bawang merah dan 15 siung bawang putih, juga ada 10 butir kemiri. Dan di sini aku tambahkan juga sekitar 1 sendok teh merica atau lada putih dan juga sekitar 1 sendok teh ketumbar. Berikutnya aku akan mengiris dulu bawang merahnya. Kita iris kasar aja ya teman-teman untuk bawang merah ini. Dan untuk bawang putihnya aku juga iris kasar ya, agar nanti ketika memblendernya lebih cepat. Dan ini bawang merah dan juga bawang putihnya udah siap kita blender ya teman-teman. Ya di sini aku menggunakan blender, tapi teman-teman juga kalau yang punya food processor bisa dipakai, atau yang nggak punya juga bisa menggunakan ulekan ya. Hanya saja mungkin lebih lama kalau ingin lebih halus. Jadi di sini aku menggunakan blender saja untuk menghaluskan bumbunya. Kita masukkan untuk bawang merah dan juga bawang putihnya. Lalu kita masukkan juga untuk kemirinya. Dan berikutnya untuk merica atau lada putih dan juga ketumbar. Di sini aku menggunakan yang biji ya teman-teman, tapi kalau misalnya ada yang menggunakan lada putih yang bubuk atau ketumbar bubuk juga bisa. Nah, di sini aku tambahkan sekitar 1 sendok teh garam sebagai pengawet alaminya. Dan berikutnya aku menambahkan minyak goreng secukupnya ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan air putih biasa, tapi aku memilih untuk menggunakan minyak goreng. Jadi nanti ketika menumis tidak usah menggunakan minyak goreng lagi. Dan kita blender sampai halus, dan ini dia hasilnya. Dan setelah di blender halus, kita akan menumis bumbunya. Kita tumis menggunakan api kecil aja ya teman-teman, karena kalau menggunakan api besar nanti bumbunya bakalan cepet gosong. Jadi kita tumis bumbunya dengan api kecil dan sambil terus diaduk ya. Kita tumis sekitar 10 menit dengan api kecil ya teman-teman. Kita tumis sampai bumbunya tercium harum dan matang. Dan ini sudah mengeluarkan minyak dari bumbunya. Kita matikan kompornya dan kita diamkan biar dingin dulu. Dan ini dia teman-teman, bumbu dasar putihnya sudah jadi. Lalu kita masukkan ke wadah atau botol tertutup atau di wadah yang kedap udara.
Ini tuh bumbu dasar putihnya awet disimpan di kulkas hingga 2 minggu. Tapi kalau teman-teman ingin lebih awet lagi, ingin lebih lama lagi, bisa disimpan di freezer. Dan sebaiknya kalau disimpan di freezer menggunakan wadah yang lebih kecil biar gampang ketika kita akan menggunakannya nanti. Atau kita bisa menggunakan plastik kecil untuk disimpan di freezer untuk memasak dengan porsi kecil. Bumbu dasar putih ini untuk masakan Indonesia, misalnya untuk masakan opor putih, untuk semur, untuk aneka sayur putih, untuk bumbu nasi goreng, untuk soto, untuk bubur ayam, untuk sayur lodeh, dan masih banyak masakan Indonesia yang lainnya. Dan semoga tips dari aku kali ini untuk bumbu dasar putihnya bisa bermanfaat ya teman-teman. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk like video ini. Dan tak ketinggalan juga untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan atau tekan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi ketika aku upload video terbaru. Thanks for watching and see you on my next video. Bye. Assalamualaikum.